Menurut lo, boleh nggak sih kalau kita beribadah tuh misalnya gini, kita sholat duha nih, terus berharap rezeki kita lancar, itu boleh nggak sih? Ya boleh aja, yang penting berharapnya sama Allah. Tapi sebenarnya ada 3 tahapan keikhlasan dalam beribadah. Tingkat pertama itu ikhlas yang paling rendah. Tingkat ikhlas yang paling rendah, ketika lo melakukan amal soleh dan berharap Allah membalasnya dalam kehidupan di dunia ini. Contoh, lo sholat duha, pengen diluaskan rezeki. Lo sholat tahajud karena pengen diangkat derajatnya oleh Allah. Lo sedekah dengan harapan menjadi tolak bala atau mendapat rezeki yang banyak. Ini semua tingkatan ikhlas yang paling rendah. Tingkatan ikhlas yang kedua, ketika lo beribadah, lo melakukan amal soleh, dan berharap Allah membalasnya di akhirat. Jadi ketika lo beribadah, beramal soleh, dan berharap Allah membalasnya di akhirat. Misalnya supaya dijauhkan dari api neraka, supaya dimasukkan di surga, supaya bertemu bidadari surga, supaya ketemu Rasulullah, dan sebagainya. Tapi ada tingkatan ikhlas yang ketiga. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ketika lo melakukan perbuatan amal soleh, lo tidak lagi mengharapkan balasan di dunia dan akhirat. Lo hanya mengharapkan ridho Allah. Orang yang udah sampai tingkatan ikhlas ketiga ini, dia dalam melakukan amal solehnya tidak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, tidak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Dia hanya mengharapkan keridhaan Allah pada dirinya. Asal Allah ridho, itu lebih dari cukup baginya. Ada sebuah kisah unik dan kita bisa mengambil hikmah atas kisah ini. Ada kisah seorang wali Allah dari kalangan tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh merupakan seorang ulama wali Allah dan juga ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tertera dalam lembaran kitab Lauhil Mahfudz, ada dalam golongan penghuni neraka. Lantas, malaikat datang menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan memberitahukan bahwa dirinya akan menjadi penghuni neraka. Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun, engkau tetap akan masuk neraka, kata malaikat tersebut. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab, wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Lantas malaikat kembali mendatangi Syekh Abdul Aziz dan berkata, wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi penghuni surga. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab, alhamdulillah. Walaupun begitu, aku tetap tidak mempunyai kewenangan memilih surga atau neraka, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Aku beribadah hanya untuk menggapai keridoannya. Jika Allah menghendakiku di neraka, maka itulah tujuanku. Jika aku menjadi penghuni surga, itu adalah ridhonya Allah. Karena takjub dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam beribadah, malaikat memuji beliau. Ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga. Dengan penasaran, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya pada malaikat, penyebab mengapa dirinya dimasukkan menjadi penghuni neraka. Kemudian malaikat menceritakan penyebabnya. Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan, engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Kata malaikat kepada Syekh Abdul Aziz. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa taala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka. Ucap malaikat mengakhiri perbincangan. Mendengar fakta itu, Syekh Abdul Aziz pun beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah itu, kita bisa mengambil hikmah bahwa keikhlasan yang paling tertinggi adalah hanya ingin dapat